Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan mata kuliah Matematika Bisnis. Untuk hari ini kita dengan materi penerapan konsep deret hitung dalam bisnis. Konsep barisan dan deret. Di sini ada barisan aritmatika, deret hitung, barisan geometri, dan deret ukur. Barisan aritmatika dan deret hitung ini sudah kita bahas. Karena itu, hari ini kita masuk pada materi penerapan konsep deret hitung dalam bisnis. Untuk barisan geometri dan deret ukur, kita akan bahas di hari berikutnya. Aplikasi deret hitung dalam ekonomi bisnis ini akan diterapkan pada perhitungan perkembangan usaha bisnis. Perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, penanaman modal, berpola seperti barisan aritmatika, maka prinsip-prinsip barisan aritmatika dapat digunakan dalam menganalisa perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti barisan aritmatika maksudnya bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Perkembangan usaha bisnis, rumus yang akan kita gunakan sesuai dengan konsep dari deret hitung, yaitu Sn sama dengan A plus N min 1 kali B, dengan Sn sebagai posisi ke N variabel, A posisi awal variabel, N jangka waktu, B selisih antara variabel atau rata-rata perkembangan konstan variabel. Untuk contoh soal, yaitu sebuah dealer sepeda motor baru setahun membuka usahanya. Bulan pertama, stok persediaan sepeda motor sebanyak 10 unit. Pada akhir tahun dievaluasi rata-rata jumlah permintaan sepeda motor setiap bulannya sebanyak 7 unit. Berapa jumlah stok persediaan pada bulan ke-7? Penyelesaiannya adalah Sn sama dengan A plus N min 1 kali B. S ke-7 adalah 10 plus 7 min 1 kali 7 sama dengan 10 kali 42 sama dengan 52. Jadi di sini pada sampai dengan bulan ke-7 jumlah stok persediaan adalah 52 unit. Contoh lain, perusahaan genting Lames menghasilkan 3.000 buah genting pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa jumlah genting yang dihasilkan pada bulan kelima? Berapa buah yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut? A 300, B-nya
A 3.000, B-nya 500, maka S kelimanya adalah 300 ditambah 5,1, 5-1 kali 100 sama dengan 5.000. Untuk berapa buah yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut atau bulan kelima, kita gunakan rumus N dN sama dengan N per 2 kali A plus SN. 5/2 kali 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 20.000. Contoh lain, penerimaan perusahaan bagus dari hasil penjualan sebesar 1,2 miliar pada tahun kelima dan sebesar 1,8 miliar pada tahun ketujuh. Apabila perkembangan penerimaan perusahaan tersebut konstan dari tahun ke tahun, berapakah perkembangan penerimaan per tahun? Berapakah penerimaan pada tahun pertama? Dan pada tahun berapa penerimaan mencapai 2,7 miliar? Di sini berarti pada tahun kelima 1,2 M penerimaannya, kita belum tahu berapa A dan berapa B-nya. Begitu juga pada tahun ketujuh dengan 1,8 M penerimaan. Sehingga kita membuat suatu persamaan. Pada tahun kelima adalah 1,2 sama dengan A plus 4B. Dan pada tahun ketujuh adalah 1,8 sama dengan A plus 6B. Kita lakukan eliminasi sehingga menghasilkan 0,6 sama dengan 2B. Dan B-nya adalah 0,3M. 0,3M sama saja dengan 300 juta. Sehingga berarti perkembangan penerimaan perusahaan tersebut per tahunnya adalah 300 juta. Lalu berapa tahun pertamanya? Untuk itu kita masuk pada persamaan, boleh persamaan pada tahun ke-5, boleh masuk ke persamaan tahun ke-7. Kita masuk salah satunya ke persamaan tahun ke-7, yaitu A plus 4B sama dengan 1,2. Maaf, ke tahun 5. A plus 4B sama dengan 1,2. A plus 4 kali 0,3 sama dengan 1,2. Sehingga di sini A-nya adalah sama dengan 0. Artinya pada tahun pertama perusahaan tersebut belum memperoleh penerimaan. Lalu, kapan perusahaan menerima sebesar 2,7 miliar? Nah, ini kita gunakan karena kapan artinya suku keberapa. Sehingga kita menggunakan persamaan Sn sama dengan A plus N min 1 kali B. N yang akan kita cari. Karena permintaannya adalah 2,7 miliar, maka sama dengan 2,7 sama dengan 0 plus N min 1 kali 0,3. 2,7 sama dengan N-1 kali 0,3 kita keluarkan menjadi 0,3N min 0,3. Kemudian 2,7, 0,3 yang sebelah kanan pindah ke sebelah kiri karena ini min berubah menjadi plus 0,3. Jadi berarti 2,7 tambah 0,3 adalah 3 sama dengan 0,3N turun. Nah, berarti di sini N-nya adalah 3 dibagi 0,3. Hasilnya adalah 10. Berarti perusahaan akan mendapatkan penerimaan sebesar 2,7 miliar
pada tahun ke-10. Berikutnya, aplikasi deret hitung juga akan kita terapkan pada perhitungan penyusutan nilai. Penyusutan nilai disebut juga dengan depresiasi dalam akuntansi. Adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama unsur manfaatnya. Kemudian yang kedua, penerapan depresiasi akan mempengaruhi laporan keuangan termasuk pajak suatu perusahaan. Berikutnya, dengan metode penyusutan garis lurus straight line method, penyusunan nilai dari harga beli barang atau aktiva merupakan jumlah penurunan yang besarnya selalu tetap setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap nilai harga beli sehingga dapat menggunakan prinsip barisan aritmetika atau deret hitung. Seperti ini. Misalnya, kita membeli sebuah motor dengan harga 15 juta rupiah. Beberapa tahun motor itu kita pakai. Apakah harganya akan tetap 15 juta? Lebih kecil dari 15 juta? Atau lebih besar dari 15 juta? Jika umur ekonomis 5 tahun, maka penyusutan per tahun akan bisa dijurnalkan sedemikian. Misalnya kita lihat di dalam tabel ini, tahun pertama masih grace, masih baru, ya kan? Sehingga masih bernilai 15 juta. Tahun kedua, biaya penyusutan 3 juta. Akumulasi penyusutan 3 juta, maka nilai buku tahun akhir dia akan turun menjadi 12 juta. Tahun kedua turun lagi 3 juta, maka akumulasi penyusutan menjadi 6 juta dan nilai buku akhir tahun adalah 9 juta. Tahun keempat, biaya penyusutan 3 juta lagi, akumulasi menjadi 12 juta, nilai buku akhir adalah 6 juta. Ya. Jadi tahun pertama penyusutan setiap tahun 3 juta. Maka kemudian penyusutannya dari 3 juta menjadi 6 juta, menjadi 9 juta, menjadi 12 juta, menjadi 15 juta. Oh ya. Kemudian ini dari nilai tahun akhirnya dari mulai baru, kemudian turun karena penyusutan 3 juta menjadi 12 juta, turun lagi 3 juta menjadi 9 juta, turun lagi 3 juta menjadi 6 juta, turun lagi 3 juta, hasilnya 0. Jadi kalau kita lihat umur ekonomisnya itu 5 tahun itu betul-betul sampai kembali ke 0, seolah kita tinggal motor yang sudah tidak punya nilai. Sekalipun kita masih bisa pakai ya, tapi secara ekonomis kalau motor itu nilainya sudah benar-benar turun. Jadi atau bukan bahkan nilainya udah hampir pada titik di mana nilainya tak punya nilai 0 di tahun terakhir ya. Nah, bagaimana sekarang kita akan memperhitungkan dengan pola penyusutan nilai. Untuk pola penyusutan nilai, kita gunakan rumus SN sama dengan A kali 1 min NP. Di mana SN itu nilai buku akhir periode ke N atau nilai aktiva barang setelah terjadi penyusutan ke N.
A-nya itu harga beli, harga awal. Dan N itu ada periode akhir ke N. P adalah presentasi penyusutan dengan nilai P sama dengan I%. Contohnya, sebuah mesin penggilingan padi dibeli dengan harga 3 juta. Hitunglah berapa nilai bukunya pada akhir tahun kedua dan kelima. Jika diperkirakan besar penyusutan adalah 3% per tahun dan harga belinya dari harga belinya. A 3 juta dan P-nya adalah 3% atau 0,03. Rumus yang kita gunakan adalah Sn sama dengan A plus 1 min NP. Untuk akhir tahun kedua, kita bisa menghitung sama di mana S kedua adalah 3 juta kali 1 min 2 kali 0,03. Sama dengan 3 juta dikali 1 min 0,06 sama dengan 3 juta kali 0,94. Sehingga hasilnya 2.820.000. Untuk tahun kelima, dengan Sn sama dengan A kali 1 min NP adalah S kelima sama dengan 3 juta kali 1 min 5 kali 0,03, 3 juta kali 1 min 0,15, sama dengan 3 juta kali 0,85 sama dengan 2.550.000 rupiah. Berikutnya, daftar penyusutannya. Kalau kita akumulasikan dari daftar penyusutan dan akumulasi adalah untuk tahun ke-0 masih nilai harga ketika membeli yaitu 3 juta. Kemudian tahun pertama turun sebesar 3%-nya, sehingga di tahun pertama penyusutannya 90.000, akumulasi penyusutan 90.000, nilai jual atau nilai buku akhir adalah 2.910.000. Kemudian tahun kedua penyusutan 90.000 lagi, akumulasi penyusutan menjadi 2 kalinya yaitu 180.000 dan nilai buku tahun akhirnya menjadi 2.820.000. Tahun ketiga turun lagi 90.000. Akumulasi penyusutan turun lagi. Karena dengan tambahnya penyusutan, maka akumulasi penyusutannya menjadi 270, naik ya, 270.000. Nilai buku akhir turun lagi 2.730.000. Tahun keempat turun lagi 90, akumulasi menjadi 360.000. Nilai buku menjadi 2.640.000. Tahun kelima turun lagi 90.000, akumulasi penyusutan menjadi 450.000, nilai buku akhir tahun menjadi
4.550.000. Nah, ini sesuai dengan tadi yang kita hitung. Ya. Oke. Soal berikutnya. Sebuah perusahaan konveksi membeli mesin ketik seharga 2.500.000. Berapakah presentasi penyusutan dan besar penyusutan setiap tahun? Menurut harga belinya, jika ditaksir mesin tersebut akan berumur 5 tahun dan bernilai sisa sebesar 500.000. Oke. Penyelesaiannya adalah A 2,5 juta, N-nya 5, S kelimanya 500.000. Maka yang akan kita cari adalah presentasi penyusutan dan besarnya penyusutan setiap tahun. Yang akan kita cari adalah P-nya. Sehingga S5 sama dengan 500.000, maka S5 500.000 itu sama dengan 2.500.000 kali 1 min 5P. 1 min 5P ini kita turun, maka 500.000 ya akan dibagi dengan 2,5 juta. Nilainya adalah 0,2. 1,5P sama dengan 0,2. 5P, 1 pindah ke kanan, atau 5P yang pindah ke kanan supaya menjadi positif, 0,2 pindah ke kiri. Jadi 1 min 0,2 sama dengan 5P. P-nya adalah 0,8 dibagi dengan 5. 0,8 dibagi 5 adalah 0,16 atau 16%. Besar penyusutan setiap tahunnya adalah sedemikian. 16% kali 2.500.000 itu adalah 400.000. Ya. Jadi nilai penyusutannya 400.000. 400.000 di tahun pertama menjadi 400.000. Akumulasi penyusutan 400.000. Nilai buku akhir turun sebesar 400.000. Jadi tinggal 2.100.000. Tahun kedua turun lagi 400.000. Akumulasi penyusutan menjadi 800.000. Nilai turun lagi sebesar 400.000, yaitu menjadi 1.700.000. Tahun ketiga pun demikian. Tahun keempat demikian, sehingga pada tahun kelima nilai tinggal 500. Ini ada latihan. Pada awal tahun 2005, PTY membeli sebuah aktiva seharga 15 juta. Aktiva tersebut menyusut 12,5% setiap tahun dari harga beli. Tentukan nilai aktiva pada awal tahun 2010. Akumulasi penyusutan selama 6 tahun. Misalnya, nah ini akan kita jawab. Yang diketahui adalah suku pertama 15 juta, kemudian P 12,5%,
dari awal tahun 2005 sampai dengan awal tahun 2010. Ini berarti periode waktu sepanjang 5 tahun. S kelimanya berarti 15 juta kali 1 min 5 kali 0,125 sama dengan 15 juta kali 1 min 0,625 sama dengan 15 juta kali 0,375 sama dengan 5.625. Jadi nilai aktiva pada tahun awal 2010 nilainya sebesar 5.625. Untuk akumulasi totalnya dalam penyusutan selama 6 tahun ada 2 cara. Yaitu untuk cara pertama, penyusutan setiap tahun 12,5% kali 15 juta, yaitu 1.875.000. Total penyusutan kali 6 berarti sebesar 11.250.000. Cara kedua, total persentase selama 6 tahun adalah 6 kali 12,5%, yaitu 75%. Total penyusutan 6 tahun berarti 75 kali 15 juta, yaitu sebesar 11.250.000. Jadi total penyusutan selama 6 tahun adalah sebesar 11.250.000. Oke, berikutnya aplikasi deret hitung dalam ekonomi perhitungan suku bunga tunggal. Bunga tunggal disebut juga bunga flat atau tetap, yaitu bunga yang diperoleh pada setiap jangka waktu tertentu dengan jumlah yang tetap dihitung berdasarkan modal awal atau dana investasi. Misalnya, Indah mendepositokan uangnya di bank senilai 1 juta. Setiap bulan ia menerima bunga 100.000. Maka di rekening akan tercatat pada bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1.100.000, pada bulan ketiga 1.200.000. Perhitungan suku bunga kita juga menggunakan SN sama dengan A plus 1 plus NP. SN ini modal atau dana akhir periode ke N. A-nya adalah modal awal, dana yang diinvestasikan. N-nya jangka waktu dan P-nya presentasi bunga dengan P sama dengan I persen. Contoh soalnya, suatu dana diinvestasikan sebesar 1 juta rupiah dengan tingkat pengembalian flat selama 3 tahun dengan suku bunga 18% per tahun. Tentukan jumlah dana yang diinvestasikan pada akhir periode setelah dibungakan. Penyelesaiannya, kita lihat di sini A sama dengan 1 juta dan N sama dengan 3 dan P 18% atau 0,18. Maka S ketiga adalah 1 juta kali 1 plus 3 kali 0,18 sama dengan 1 juta kali 1 plus 0,54 sama dengan 1 juta kali 1,54 sama dengan 1.540.000. Jadi jumlah dana yang diinvestasikan pada periode
tersebut setelah dalam 3 tahun itu setelah mendapatkan bunga nilainya sebesar 1.540.000. Pembuktian bunga adalah A kali I persen. Sama dengan A-nya adalah 1 juta kali 18% menjadi 180.000. Bunga 3 tahun berarti 180.000 kali 3, yaitu 540.000. Saldo akhir itu adalah saldo awal ditambah 3 tahun, bunga 3 tahun. Berarti 1 juta ditambah 540.000 sama dengan 1.540.000. Jadi, ketika kita masuk pada tabel, maka tahun pertama saldonya adalah 1 juta. Tahun kedua ini ada penambahan sebesar 180.000, maka menjadi 1.180.000. Pada tahun kedua ada penambahan lagi sebesar 180.000. Pada tahun ketiga pun ada penambahan lagi sebesar 180.000. Sehingga totalnya menjadi 1.540.000. Oke. Untuk saldo akhir di tahun pertama ini akan menjadi dana modal di tahun kedua. Saldo akhir di tahun kedua akan menjadi dana modal di tahun ketiga, ya. Seperti itu. Oke, berikutnya Budi menabung di Bank A setelah dibungakan dengan tingkat bunga 15% flat selama 2 tahun. Tabungannya menjadi 6.110.000. Tentukan modal awalnya. Jadi yang kita ketahui di sini sekarang adalah P-nya 15% atau 0,15. Tahun keduanya yaitu 6.110.000. Dan kita mau mencari berapa nilai tabungan awalnya. S2 6.110.000 sama dengan A dikali 1 plus 2 kali P. P-nya 0,15. Maka menjadi A kali 1 plus 0,3. Kemudian di sini menjadi 1,3 A. 1,3 A sama dengan 6.110.000. Artinya A sama dengan 6.110.000 dibagi 1,3 atau sebesar 4.700.000. Jadi modal awalnya atau tabungan awalnya adalah 4.700.000. Soal lain, jika suatu modal sebesar 100 juta rupiah dibungakan selama 2 tahun dengan bunga tunggal, ternyata setelah 2 tahun menjadi 120 juta. Berapa suku bunga? Berapa suku bunganya? Penyelesaiannya, A-nya adalah 100 juta, S keduanya adalah 120 juta, dan M-nya adalah 2 tahun. S kedua 120, A-nya 100,
dikali 1 plus 2P, yang dicari P ya, 1 plus 2P sama dengan 120 dibagi 100. 120 bagi 100 berarti 1,2. 1 plus 2P sama dengan 1,2. Atau sekarang 2P saat angka 1 pindah ke kanan menjadi negatif. 1,2 dikurangi 1 sama dengan 2P. P-nya berarti ini 1,2 dikurangi 1 berarti 0,2 dibagi 2 adalah 0,1 atau 10%. Jadi suku bunganya adalah 10%. Demikianlah materi untuk penerapan konsep direct hitung dalam bidang bisnis. Semoga manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.